Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 mata kuliah riset operasional ini, kita akan ngobrolin atau membahas tentang teori keputusan. Dalam konteks ini, dalam konteks bisnis, biasanya manajer dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengambil keputusan bisnis yang besar di hadapan situasi tidak pasti yang ada probabilitas untung ruginya. Sehingga di antara segala ketidakpastian itu, probabilitas itu harus dicari mana keputusan yang paling memberikan keuntungan yang optimal atau keputusan yang paling memberikan biaya yang minimum bagi perusahaan. Nah, maka kemudian dibikinlah model-model pencarian atau perumusan keputusan yang mana akan membantu si manajer untuk mencari secara kuantitatif mana keputusan yang paling optimal untuk diambil. Dan dalam konteks ini ada konsep dasar yang perlu diperhatikan, ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada keadaan dasar, yaitu peristiwa yang mungkin mempengaruhi hasil keputusan, situasi awal yang dihadapi oleh si manajer tadi yang menjadi persoalan utama gitu, katakanlah seperti itu, yang mana keadaan dasar ini biasanya juga memiliki probabilitasnya masing-masing. Atau misalkan manajer bisa mengindikasi berapa besar tingkat kemungkinan untuk setiap keadaan dasar yang dihadapi, yang mana dari situ akan diambil keputusan atau kegiatan yang mungkin diambil oleh pembuat keputusan berdasarkan keadaan dasar dan probabilitasnya masing-masing, yang tujuannya adalah agar payoff-nya optimal, baik itu labanya maksimal atau biayanya minimal. Ini adalah 4 konsep dasar yang menjadi rujukan utama dalam proses pengambilan keputusan. Kita ambil contoh, ada sebuah toko buku HBU namanya, dia hendak memesan buku pedoman pajak pendapatan. Harga bukunya 4.000, dijual 8.000. Pengalaman menunjukkan setelah 15 April buku tersebut tidak bisa lagi dijual. Di sisi lain, kalau stok buku tidak tersedia, toko mengalami kerugian sebesar 4.000 per satu buku. Kalau menambah stok dadakan, misalkan kalau stok awalnya habis, tapi masih ada pembeli, maka harga buku yang bisa dipesan itu harganya nyaris sama dengan harga jual di toko tersebut. Nah, dalam konteks ini, toko menghadapi atau memiliki 5 opsi untuk menyediakan buku agar bisa dijual secara optimal dengan mempertimbangkan kerugian jika buku tidak terjual. Kondisi pertama adalah toko membeli 1.200 buku dengan probabilitas 0,05, kemudian atau enggak toko beli 1.320, probabilitasnya 0,15, toko membeli 1.440, probabilitasnya 0,30, toko membeli 1.560, probabilitasnya 0,35, dan toko membeli 1.680 eksemplar, probabilitasnya 0,15. Ada 5 situasi ini. Nah, bagaimana cara manajer mengambil keputusan berapa banyak stok yang harus dibeli agar penjualannya optimal dengan resiko kerugian yang minimal? Ada beberapa cara. Sebelumnya kita bikin dulu ke dalam matriks seperti ini. Di bagian sini adalah keadaan dasar sama dengan jumlah yang tadi dihadapi. Di sini adalah permintaan buku kepada supplier dari toko buku tersebut. Mulai dari 1.200, 1320, 1440, 1560, 1680. Ini samakan aja dengan kondisi dasar. Kalau kondisi dasar ini menunjukkan potensi keterjualan si bukunya, kalau ini menunjukkan berapa banyak buku yang harus disediakan oleh toko buku tersebut. Dan ini masing-masing probabilitasnya. Probabilitas terjual 1.200, 0,05, probabilitas terjual 1320, 0,15, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan atau menghitung mencari keputusan yang paling tepat? Kita hitung dulu di sini keuntungan masing-masing dari setiap ketersediaan produk. Misalkan kalau laku 1.200 dikali 4.000, maka 4.000
4.800.000. Kemudian yang ini 1.320 potensi lakunya, tapi tersedianya hanya 1.200, sehingga yang kejual 1.200 kali 4.000 dikurangi 120 kali 4.000 potensi yang tidak terjual. Laba yang hilang karena stok buku tidak tersedia, sehingga di sini 4.320. Ini dalam ribuan ya, sehingga saya tulisnya tidak pakai 03 di belakang. Dan seterusnya ini bisa teman-teman isi dengan menggunakan pendekatan tadi. Berarti kalau di sini semuanya dikali 1.200 dulu, kemudian dikurangi selisih dari potensi terjual dengan stok buku yang tersedia sebagai bagian dari pengurang. Nah, kemudian kalau yang ini, dia stok buku yang terjualnya 1.200, padahal dia menyediakan 1320, sehingga ada 120 buku yang tidak terjual. Ini juga menjadi potensi pengurang keuntungan, sehingga kalau misalkan si toko hanya menyediakan 1.320, sedangkan yang lakunya 1.200, maka keuntungannya 4.320. Dan seterusnya juga bisa teman-teman isi berdasarkan pola perhitungan yang ada di bagian bawah tabel. Ini sudah dihitung masing-masing keuntungan jika persediaannya sekian, terjualnya sekian gitu ya, mulai dari 1.200 terjual 1.200, kemudian hingga 1.680 terjual 1.680. Ini potensi keuntungannya. Nah, setelah kita mengetahui potensi keuntungan, yang perlu ditanyakan kemudian adalah mana dong yang mesti kita pilih. Bagaimana cara menentukan agar buku yang disediakan itu optimal sebagai stok sehingga kemudian bisa memenuhi kebutuhan dan bisa memaksimalkan keuntungan. Karena kalau kita mengisinya banyak tapi ternyata yang terjualnya sedikit, misalkan kita menyediakan 1.680 tapi yang kejualnya 1.200, ternyata keuntungannya hanya 2.880. Nah, ada beberapa cara atau pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan menggunakan kriteria maksimal. Dalam konteks ini, kita cari potensi laba tertinggi atau cari potensi biaya terendah. Karena ini berbicara laba, maka kita mencari laba yang paling tinggi, dan dalam hal ini sudah jelas sekali bahwa laba tertinggi diperoleh ketika si toko menyediakan 1.680 eksemplar buku dengan harapan dapat terjual keseluruhannya. Tetapi kriteria ini dianggap terlalu optimistik dan mengabaikan potensi kerugian serta probabilitas yang sudah ada berdasarkan pengalaman terdahulu. Padahal di sini ada potensi keuntungan yang sangat minimum sebesar 2.880. Atau kita pakai kriteria yang kedua yang disebut dengan maksimin. Dalam kriteria maksimin, kita cari laba tertinggi dari setiap potensi terendah di setiap kolom. Dari setiap kolom ini, kita cari angka yang paling rendahnya berapa. Kemudian setelah kita ketahui angka paling rendahnya, kita pilih di antara angka paling rendah itu angka paling tinggi. Dan kita bisa menemukan angka paling tinggi dari antara laba paling rendah ada di 3.840. Ini lebih besar dari 3.360, lebih besar dari 2.880. Ini juga 2.880. Nah, tetapi ternyata kalau pakai kriteria yang kedua ini terlalu pesimistis karena mengabaikan potensi laba yang juga lebih besar. Kita juga bisa mencoba dengan kriteria yang ketiga, yaitu dengan mencari atau melihat pada probabilitasnya. Kita cari probabilitas mana yang paling tinggi, dan dalam hal ini adalah 0,35. Berarti kalau begitu, kita anggap yang paling optimal menurut kriteria yang ketiga ini adalah di menyediakan 1.560 karena dia bisa menghasilkan keuntungan sebesar 6.240.
Tetapi ini juga mengabaikan sisa probabilitasnya. Ini memang paling tinggi, tetapi kalau yang sisanya dijumlahkan, ini jauh lebih tinggi ketimbang dengan 0,35 tadi. Nah, tadi kita udah ada nih 3 kriteria, maksimax, maksimin, dan probabilitas maksimum. Ada juga kriteria yang keempat yang disebut dengan Laplace. Kriteria ini mencari laba rata-rata paling tinggi di antara setiap kolom. Nah, maka kemudian kita menghitung dulu nih rata-ratanya. Kolom ini setelah dihitung, ini dijumlahkan, kemudian dibagi 5, 3.840. Kolom 2 dijumlahkan dibagi 5, 4.512.000. Kolom ketiga dijumlahkan dibagi 5, hasilnya 4.896. Kolom 4 dijumlahkan dibagi 5, 4.992.000. Kolom 5 dijumlahkan dibagi 5, totalnya 4.800. Dari rata-rata ini, kita menemukan bahwa laba paling tinggi di antara rata-rata ada di D4, sehingga kemudian menurut kriteria Laplace, si toko harus menyediakan 1.560 eksemplar buku. Tetapi lagi-lagi ini yang memiliki kelemahan, yaitu hanya bisa dilakukan jika tidak ketahuan probabilitasnya secara objektif. Persoalannya dalam permasalahan toko HBU ini, toko HBU bisa mengetahui probabilitas kemungkinan tiap kondisi terjual bukunya masing-masing, sehingga kriteria Laplace ini dirasa atau dianggap kurang tepat. Pertanyaannya, kalau begitu ada nggak sih kriteria lain yang bisa memberikan perhitungan yang lebih objektif ketimbang kriteria 1, 2, 3, dan 4 ini? Jawabannya ada menurut pendekatan konsep keputusan nilai yang diharapkan atau expected value. Nah, dalam expected value, si tabelnya harus kita expand lagi, perluas lagi. Jadi dari tiap kolom ada unsur pengalih probabilitasnya masing-masing. Jadi kalau di tabel awal kita hanya menghitung keuntungan dari tiap kondisi, dari tiap kondisi ketersediaan produk dan kondisi keterjualan produk. Kalau di sini kita juga akan menghitung probabilitas dari tiap potensi keuntungan tadi. Nah, yang pertama caranya kita mengalihkan potensi keuntungan dengan probabilitasnya. Misalkan kita di sini ada 4.800 dikali 0,05, hasilnya 240. Kemudian ini 4.320 kali 0,15, hasilnya 648.000 dan seterusnya. Hingga kemudian setelah itu kita bisa menghitung expected payoff-nya atau total dari nilai potensi keuntungan dikali probabilitas. Dalam hal ini misalkan di kolom 1 rata-rata atau total dari nilai setiap keuntungan dikalikan probabilitas ini adalah 3.672.000. Dan begitu juga di kolom yang lain kita kalikan, kemudian setelah kita kalikan kita cari expected payoff-nya. Nah, setelah kita mengetahui expected payoff-nya yang merupakan total dari hasil pengalian probabilitas dengan potensi keuntungan, kita kemudian cari nilai expected payoff yang paling tinggi. Dalam hal ini, yang paling tinggi EP-nya ada di kolom D4, yaitu sebesar 5.400.000. Nah, berarti berdasarkan pendekatan expected value, perusahaan atau toko HBU harus mengambil atau harus membeli buku untuk persediaan sebesar 1.560 eksemplar, karena dengan membeli ini, dengan semua probabilitas keterjualan, potensi keuntungannya relatif lebih besar ketimbang dengan potensi keuntungan rata-rata pada pembelian atau jumlah persediaan yang lain, atau sebesar 5.400.000.
Nah, selain kriteria ini, ada juga kriteria lain yang disebut dengan pohon keputusan. Tetapi pohon keputusan ini konteks persoalannya relatif agak sedikit berbeda dengan persoalan tadi. Jadi kalau persoalan tadi itu bisa terjawab secara optimal dan objektif melalui pendekatan expected value. Kalau di sini pohon keputusan persoalannya relatif agak berbeda. Contohnya misalkan begini, ada perusahaan dia dihadapkan pada dua pilihan, bikin pabrik besar dan atau pabrik kecil. Untuk bikin pabrik besar butuh 5 miliar, untuk bikin pabrik kecil butuh 1 miliar. Kalau bikin pabrik besar dengan probabilitas 0,75 untuk permintaan yang tinggi, perusahaan akan mendapatkan keuntungan 1 miliar per tahun. Jadi kalau pabriknya besar dalam setahun dengan probabilitas 75% atau 0,75, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan 1 miliar, tapi saat permintaan rendah dengan probabilitas 0,25, perusahaan hanya akan mendapatkan keuntungan 300 juta. Kalau pabrik kecil, ketika permintaannya tinggi, perusahaan hanya akan mendapatkan keuntungan 250 juta per tahun dengan probabilitas 75% atau 0,75. Saat permintaannya rendah dengan probabilitas 0,25, perusahaan hanya akan untung sebesar 200 juta. Asumsinya untuk menghitung keuntungan, pabrik dikalikan 10 tahun usia pabriknya. Nah, ketika persoalannya dihadapkan seperti ini, yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan pohon keputusan. Disebut pohon keputusan karena memang cara penyelesaiannya menggambarkan seperti batang pohon yang kemudian ada cabang-cabang rantingnya, yang kemudian dari cabang itu bisa ketahuan berapa payoff yang dapat diperoleh. Ini misalkan titik awalnya keputusan ada dua sisi, yang pertama membangun pabrik besar dengan biaya 5 miliar, yang kedua membangun pabrik kecil dengan biaya 1 miliar. Ini dua pilihan keputusan yang mesti diambil. Nah, dari setiap keputusan ini ada keadaan dasar masing-masing. Kalau misalkan permintaannya tinggi, maka dengan persentase 75, dan ada permintaan rendah dengan probabilitas 0,25, yang mana payoff-nya adalah ketika demand tinggi 1 miliar per tahun, ketika demand rendah 300 juta per tahun. Ini keadaan dasar dan potensi payoff dari tiap keadaan untuk keputusan membangun pabrik besar dengan biaya 5 miliar. Kalau untuk membangun pabrik kecil, juga ada dua kondisi dasar, demand tinggi dengan probabilitas 0,75 dan demand rendah dengan probabilitas 0,25, yang mana payoff-nya masing-masing adalah 250 juta per tahun dan 200 juta per tahun. Ini situasinya. Setelah kita mengetahui ini, kemudian kita bisa menghitung expected payoff-nya. Dalam hal ini, payoff dikali dengan probabilitas dan dikali dengan estimasi tahun, yaitu selama 10 tahun tadi. Maka dari kondisi demand tinggi ini expected payoff-nya adalah 7,5 miliar dari 0,75 dikali 1 miliar per tahun dikali 10 tahun. Dan kalau yang demand-nya rendah, expected payoff-nya adalah 750 juta, probabilitas dikali payoff, kemudian dikali 10 tahun. Nah, expected payoff ini kemudian dikurangi dengan modal awal sebesar 5 miliar, sehingga kemudian total expected payoff-nya dari keputusan membangun pabrik besar adalah 3 miliar 250 juta. Jadi kalau perusahaan membuat pabrik besar dengan biaya 5 miliar, expected payoff-nya terlepas dari apakah demand-nya tinggi atau rendah, itu adalah lebih kurang 3 miliar 250 juta. Kalau pabriknya kecil, yang pertama probabilitas dikali payoff dikali 10 tahun, ini 1 miliar 875 juta. Dan kalau payoff, kalau demand-nya rendah hanya 500 juta, sehingga dikurangi modal awal 1 miliar, payoff-nya, expected payoff-nya adalah 1 miliar 375 juta. Dari sini dapat disimpulkan bahwa
keputusan terbaik bagi perusahaan adalah dengan membangun pabrik besar dengan biaya 5 miliar, karena terlepas dari soal demand-nya akan seberapa tinggi, dengan angka probabilitas yang dihitung dan payoff yang diekspektasikan, maka totalnya akan jauh lebih besar ketimbang jika perusahaan membuat pabrik yang kecil. Itu saja untuk mata kuliah untuk perkuliahan kita di pertemuan ke-12 kali ini dalam mata kuliah atau dalam pelajaran topik tentang teori keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.